Shalom Hope Church, welcome home. Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan penuh penyertaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari saksikan informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang ingin memberikan e-giving, boleh melalui scan QR Code atau transfer melalui rekening ada pada layar kaca Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pada hari ini, dan mari saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kira-kiranya Tuhan kami boleh menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun lewati lembah Tuhan, Kau tetap tuntunlah hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mulia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidup. Oh Bapa yang mengerti ya Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Setiap kasih-Mu ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidup. Haleluya Tuhan. Segala yang kami perlu, segala
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur ya Tuhan. Setiap kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat setiap kasih-Mu Bapa, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. ku bersyukur Buat setiap berkat-Mu, buat setiap kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu buat setiap penyertaan-Mu kami bersyukur ya Bapa. ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Buat setiap kasih-Mu Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, ya Rabba, ya Ralalaba. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Buat setiap kasih-Mu, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Tiadalah seperti-Mu ya Tuhan. Engkau besar ya Bapa, Engkau mulia ya Yesus. Tiadalah seperti Engkau ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang penuh. Ini iman kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan. Haleluya Tuhan. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan kami ya Bapa. Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami katakan Tuhan. Syukur Bapa, Haleluya Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam
setiap kasih-Mu ya Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Shalom semuanya, senang banget ngelihat saudara semuanya. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat. Yes, oke. Kita lanjutkan serial kita. Sekali lagi saya mengucapkan shalom kepada saudara-saudara semua. Juga buat saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada. Doa dan harapan kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita hari ini masuk poin yang ke-6 dari ucapan bahagia. Jadi kalau saudara belum mengikuti atau masih bolong-bolong, saya encourage saudara untuk lihat YouTube-nya. Ucapan bahagia dari Matius 5 ayat 1-12, bahasa Yunaninya makarios. Dalam bahasa Inggris makarios diterjemahkan blessed, fortunate, dan happy. LAI menerjemahkannya menggunakan atau memilih kata happy, berbahagialah. Bisa diterjemahkan diberkatilah, bisa diterjemahkan beruntunglah. Tapi makarios oleh LAI diterjemahkan berbahagialah. Hari ini kita lihat ayat yang ke-8, salah satu pelajaran yang penting. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapa mau melihat Allah? Semuanya angkat tangan ya. Dan saya percaya saudara sungguh-sungguh pengen melihat Allah. Karena faktanya banyak orang Kristen tidak punya keinginan melihat Allah. Ini saya ngomong terus terang. Banyak orang Kristen tidak pengen melihat Allah. Buat orang Kristen, yang penting aku dilindungi, yang penting aku diberkati, yang penting aku mau apa dikasih. Tapi urusan Allahnya, nggak penting lah. Tuhan berkati aku, lindungi aku. Kalau aku sakit, sembuhkan. Nah itu orang Kristen yang masih entry level lah, itu istilahnya saya. Tapi dengan bertumbuhnya kerohanian kita, mestinya kita udah nggak nyari berkat, mestinya kita nggak nyari mujizat. Tapi yang kita cari adalah Sang Pemberi berkat. Yang mengerti kata Yesus? Mestinya yang kita cari adalah Sang Penyembuh. Mestinya yang kita cari adalah Sang Pembuat mujizat. Nah kalau kita ketemu Tuhan, semuanya itu pasti diberikan. Karena memang karakter Tuhan adalah pemberi berkat. Karena karakter Tuhan adalah kasih. Karena karakter Tuhan adalah pelindung. Nah tapi banyak orang Kristen tidak mau ketemu Tuhannya, tidak mau ketemu Sang Pemberinya, tetapi mengejar berkatnya. Jadi waktu ditanya, mau ketemu Tuhan enggak? Enggak usah deh. Yang penting aku dilindungi, yang penting aku disertai. Tuhannya urusan Konatan aja yang ketemu. Sama seperti bangsa Israel kan. Waktu Tuhan menampakkan diri, memang Tuhan menampakkan diri dengan kemegahannya. Gunung Sinai yang gede begitu gemetar, der. Terus terjadi petir sambar menyambar. Orang Israel yang berdiri di dataran itu, di padang gurun pasir itu, mereka merasakan getaran, deng. Jadi mereka ngomong sama Musa, kamu aja yang ketemu Tuhan, aku nggak usah, kita nggak usah. Ngeri. Nah, jadi waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini lagi untuk disampaikan hari ini, saya menemukan bahwa ternyata banyak orang Kristen nggak punya keinginan ketemu Tuhan. Banyak orang Kristen nggak punya keinginan melihat Allah. Jadi ayat ini kesannya tidak relevan. Nah, tapi saya bersyukur waktu saya tanya siapa mau melihat Allah, semua saudara angkat tangan. Beneran ya, semua mau melihat Allah ya. Jadi kalau Allah sungguh-sungguh menampakkan diri kepada saudara hari ini, saudara siap.
Halo? Dalam bentuk apapun loh. Allah bisa menampakkan diri dalam bentuk yang lemah lembut, tetapi Allah juga bisa menampakkan diri dalam bentuk yang I don't know, kayak gimana gitu. Saya ingat sebuah cerita, waktu saya masih di Amerika, kita ngobrol sama teman-teman. Nah, teman-teman saya ini cerita, lagi doain seorang teman yang ateis. Jadi orang ini tidak percaya Tuhan. Tapi karena diinjili terus, didoakan terus, akhirnya orang ini berkata gini, oke lah, kalau memang Tuhan ada, selama 3 hari aku akan puasa, aku akan berdoa. Berdoanya kan dia orang ateis, jadi nggak tahu lah doanya kayak gimana. Aku akan ngomong, Tuhan kalau engkau benar-benar ada, show me yourself. 3 hari. Jadi waktu saya diceritain kagum juga, ada orang ateis saja mau berpuasa. Show me yourself. Dan benar, orang ateis ini yang tidak percaya Tuhan ini puasa 3 hari, ya saya nggak tahu what kind of fasting. Puasa jenis apa yang dia lakukan. Tetapi setelah 3 hari dia berpuasa, malamnya waktu dia tidur, dia bermimpi. Dan besoknya dia ngomong sama teman-temannya yang doain dia, I had the worst nightmare I have ever had in my life. Aku mendapat mimpi yang paling buruk. Terus teman-temannya ini yang doain dia, yang injilin dia nanya, ngimpi apa loh? Jadi orang ateis ini berkata, dalam mimpi tadi malam aku melihat seekor domba yang bersih, putih bersih. Putih bersih. Tiba-tiba aku melihat ada pedang atau dari mana, pedang itu menghantam domba ini. Dan domba ini disembelih oleh pedang itu. Domba yang putih bersih tadi berdarah-darah. Bahkan isi perutnya keluar. Dan dia ngelihat domba yang tadi putih bersih ini berlumuran dengan darah. Nah, teman-temannya yang doain itu dan saya yang diceritain, dan hari ini saudara yang diceritain, nangkep nggak siapa itu? Nangkep nggak siapa itu? Siapa domba itu? Ada yang nangkep nggak? Yesus, anak domba Allah. Tetapi dia mengeraskan hati, walaupun Tuhan sudah menunjukkan pribadinya kepada dia. Dia bilang, it was the worst nightmare I have ever had. Nah, jadi kita yang diceritain sedih ya. Wah, dia udah dapat mimpi dari Tuhan. Tuhan yang adalah domba yang putih bersih. Mau dalam keadaan seperti itu, disembelih, berdarah-darah untuk menebus kita semua. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah saudara siap ketemu Tuhan? Saudara siap melihat Tuhan? Karena Tuhan bisa menunjukkan dirinya dalam berbagai macam penampakan, dalam berbagai macam sosok. Gitu kan? Masih mau melihat Allah? Halo? Saya sungguh berharap saudara punya pertumbuhan kerohanian yang terus naik. Enggak cuman Tuhan berkati aku. Tuhan lindungi aku. Tuhan jagai aku. Karena kalau kita melekat sama Tuhan, perlindungan, berkat, pemeliharaan itu pasti kita alami. Jadi jangan ngejar berkatnya, jangan ngejar mujizatnya, jangan ngejar apa lagi lah itu. Tapi mari kita mengejar Sang pemberi berkat, Sang pemberi mujizat, Sang penyembuh tadi. Seringkali kita jadi orang Kristen gak sadar gitu loh. Jadi Tuhan ngajak kita kemana kita gak mau. Tuhan ngajak kita setia kita gak mau. Tuhan ngajak kita berjuang kita gak mau. Tuhan ngajak kita naik kelas, go to the next level, kita nggak mau. Udahlah nggak usah repot-repot gitulah. Oh ya, anyway saudara,
Buat saudara yang kayaknya speednya udah berkurang, gara-gara pandemi ini, saya mau kasih tahu ya, bulan Oktober ini, semua gembala yang saya kenal, saya ulangi ya, bulan Oktober ini semua gembala yang saya kenal, itu sudah mulai onsite. Kita kan memang bertahap ya. Jadi saya mau kasih tahu buat saudara yang sudah terlena dengan keadaan pandemi ini, di rumah aja lah, enak di rumah aja. Oke lah, sudah 1 tahun lebih saudara terlena. Tetapi bulan Oktober ini saudara harus injek gas lagi. Sudah zamannya onsite lagi. Yes, lanjut. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi saya mau menekankan dulu pentingnya melihat Allah. Saya pribadi ya, kalau nggak ketemu Tuhan, takut tuh saya. Mau khotbah apa Tuhan? Kalau Tuhan nggak ngasih saya mau khotbah apa? Kalau khotbah yang nggak disuruh Tuhan berarti itu kayak orasi aja gitu ya, orasi kan. Pidato aja, kayak presentasi aja gitu. Makanya Tuhan, aku pengen selalu dekat sama Tuhan. Pengen selalu dekat. Jadi kalau udah dekat sama Tuhan, perlindungan, penyertaan itu pasti otomatis. Kalau di belakang saya ada beruang yang gede, itu kan ada videonya kan ya. Anak beruang waktu didatengin sama tiger, anak beruangnya kaget, terus anak beruangnya coba berdiri, tigernya pergi. Saudara tahu pernah lihat video itu? Tigernya pergi, ngeliat anak beruang kecil, anak beruangnya heran, kok tigernya takut sama gue ya? Tigernya bukan takut sama dia, tau nggak? Tigernya atau macannya itu takut sama mamahnya si anak beruang yang di belakang yang gede banget. Wah, itu sebuah contoh. Kalau kita melekat sama Tuhan, musuh-musuh tuh nggak ada yang berani. Sebagai contohnya yang terkenal Ayub. Waktu Ayub melekat sama Tuhan, iblis mau ngerjain Ayub, minta izin dulu sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku ngerjain Ayub? Memang pada saat itu Tuhan mengizinkan iblis ngerjain Ayub. Tapi gimana ya, saya mau ajak saudara mikir. Kalau iblis deketin Tuhan, terus iblis berkata, Tuhan aku boleh nggak kerjain Nathan? Terus Tuhan bilang, jangan deh. Kan kita aman. Tapi bayangin, kalau sosok Nathan ini jauh dari Tuhan, iblis nggak perlu minta izin sama Tuhan. Kenapa? Ini jauh dari Tuhan. Ya mengerti kata Yes. Jadi yang menjadi masalah adalah kita dekat nggak sama Tuhan. Jadi penting banget kita melihat Allah, penting banget kita dekat sama Tuhan. Nah jadi kalau kita pengen tahu, gimana sih caranya supaya kita bisa melihat Allah? Jadi setiap kali kita doa, kita ketemu Tuhan, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Enggak kayaknya Tuhan jauh amat sih, kita doa mentok di plafon. Kayaknya Tuhan jauh banget. Doa nggak nyambung-nyambung. Ya hari ini kita belajar kuncinya. Kok kayaknya Tuhan jauh banget? Kok kayaknya Tuhan nggak dengerin doa kita? Kok kayaknya kita sudah berseru-seru Tuhan nggak dengerin? Nah, saya mau ajak saudara, ayo kita punya kerinduan untuk melihat Allah, ketemu Tuhan, dekat sama Tuhan. Nah hari ini Tuhan ngasih kita jawabannya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Itu English Standard Version. Dalam New Living Translation, God bless those whose hearts are pure, for they will see God. Bahasa Yunaninya menggunakan kata kataroi, makarioi, oi kataroi, te kardio. Ntar kita lihat ya. Jadi kita belajar sama-sama. Kataroi
atau suci atau kudus itu apa? Yang pertama adalah kita punya hati yang murni, pure. Dan saya senang banget waktu siap khotbah ini, kayak Tuhan lagi ngasih saya download, pure in heart. Dan saya senang salah satu karakternya Hope Church, pure, sincere. Dan ini saya mau selalu tekankan loh. Yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan sincerity, kebenaran, kemurnian. Kan beberapa minggu lalu saya sudah ngomong kan, saya sudah cerita. Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan terkenal, tahun 40-an kalau saya nggak salah. Dia bernubuat, satu hari kelak, saya melihat orang-orang akan meninggalkan gereja-gereja dan akan memulai persekutuan-persekutuan, akan memulai gereja-gereja baru. Kenapa? Karena mereka muak melihat penyembahan yang tidak sincere. Musiknya keren, mungkin WL Singers-nya artis. Iya namanya artis, suaranya kan keren. Tetapi Smith Wigglesworth sudah menubuatkan, someday aku melihat orang-orang akan meninggalkan gereja-gereja seperti itu. Kenapa? Karena mereka longing untuk menyembah Tuhan sincerely, dengan ketulusan. Makanya saya mau pastikan, siapapun yang melayani di atas panggung ini harus melayani dengan sincere, dengan ketulusan. Bukan supaya terkenal, bukan supaya kelihatan hebat, bukan supaya kelihatan, nih loh gue sekarang udah pelayanan nih, gue udah pelayanan. Kasih tahu ke seluruh dunia, gue udah pelayanan di Hope Church. Nggak perlu begitu. Yang menilai kita bukan teman kita, yang menilai kita bukan manusia, yang menilai kita bukan orang lain. Yang menilai kita adalah Tuhan. Dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan waktu kita sincere, murni. Saya sebagai pastor bisa dibohongin. Iya dong, saya manusia kok. Ricky dan David bisa dibohongin. Benar enggak? Tapi saya mau beritahu sebuah fakta. Tuhan gak bisa dibohongin. Dan yang memberi berkat Tuhan. Yang memberi perkenanan itu Tuhan. Bukan saya, bukan Ricky dan David. Saudara berhasil ambil hati saya, kalau saudara tidak berhasil ambil hatinya Tuhan, percuma. Iya dong, percuma. Karena berkat datangnya dari Tuhan, bukan dari saya. Jadi nomor 1, milikilah hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tulus. Saya bukannya mau sombong-sombong ya, tapi saya waktu itu sampai kaget loh. Waktu ngajar di depan, waktu itu belum COVID ya, waktu ngajar di depan orang-orang China, mainland China, jadi ngajar mereka. Ada beberapa ibu yang nangis, terus saya pikir, kenapa ya nangis ya? Terus setelah selesai, udah malam, udah selesai, saya udah capek, ngajar jam 2 sampai jam 10, saya sendiri sama interpreter. Terus setelah jam 10, mereka semua masuk kamar masing-masing, saya udah mau pulang aja deh. Terus ada 2 ibu-ibu ini, minta waktu ngomong sama saya, didampingi oleh interpreter ya, Wo Pu Hui Chiang Huayi gitu kan ya, gue gak ngerti lu ngomong apa. Jadi didampingi interpreter, dia bilang, Musa xie Musa xie. Terus saya nanya, oh ya puji Tuhan gitu ya. Terus mereka ngomong, waktu Musa ngajar itu, mereka melihat ada sesuatu yang beda.
Oh, saya nanya apa yang beda? Mereka melihat Musa ngajar dengan sincere, dengan ketulusan. Nah, di situ saya dikuatkan ya. Jadi jangan pernah berpikir, cuman Tuhan doang yang lihat. Tapi percaya tidak percaya, ada beberapa orang yang bisa merasakan ketulusan kita loh. Jadi kalau kita omong kosong, kalau kita cuman masking doang, pakai topeng doang, kalau kita cuman faking doang, cuman palsu doang, beberapa orang itu juga tahu. Yang mengerti kan Yesus. Tapi waktu kita sungguh-sungguh, beberapa orang juga berasa. Jadi nomor 1, yuk kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Pure, sincere, tulus. Sama-sama katakan, tulus. Yang kedua, arti kata kataroi adalah clean atau clear, bersih. Bersih, saya gabung dengan nomor 3, flawless, free from blemish. Tidak bernoda, tidak ada cacat. Jadi Tuhan pengen kita bersih, murni, tulus, suci, kudus. 1 Petrus 1:15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ada sebuah standar yang tinggi yang Tuhan pengen dari kita. Apa? Kudus, kata roh ini loh. Jadi jangan pernah ngomong nggak bisa, aku ini belum sempurna, aku ini belum bisa. Selama kita ngomong belum bisa terus, ya kita nggak bisa. Tapi waktu kita bilang, iya aku mau. Manusia memang kadang-kadang jatuh dalam dosa. Saya pun masih bisa berdosa. Tetapi saya mau ajak kita punya paradigma, aku mau hidup kudus. Kalau saudara ngomong, nggak bisa kok, aku masih manusia, nggak bisa, aku masih bergaul dengan orang yang tidak baik. Nah kalau kita udah ngomong nggak bisa, berarti kita sudah memberikan kepada diri kita, sebuah statement, kita nggak bisa. Yang ngerti kan Yesus. Tapi kalau kita ngomong, aku mau. Memang kadang-kadang jatuh dalam dosa. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, kita buru-buru berdiri, kita buru-buru bangkit. Orang yang jatuh dalam dosa dan yang tinggal dalam dosa itu beda. Orang jatuh dalam dosa, ya namanya jatuh kan. Tapi waktu jatuh enak gak? Enggak, makanya buru-buru mau berdiri lagi. Tapi orang yang tinggal dalam dosa, dia menikmati dosa. Jadi saya mau katakan, orang Kristen masih mungkin gak jatuh dalam dosa? Mungkin, karena masih kedagingan, masih ada manusianya. Tetapi orang yang jatuh dalam dosa harus buru-buru bangkit dong. Buru-buru bangkit dong. Ciayo gitu ya, bangkit ciayo, semangat. Kudus sebab aku kudus. Dan keempat, makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dengan tidak berhenti-henti berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Sifat Tuhan kita adalah kudus. Nanti di sorga kita semua akan mengatakan ini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah kalau kita punya Tuhan yang kudus, bayangin kalau kita nggak kudus, gimana bisa ketemu gitu kan? Gimana kita bisa ketemu? Kita kalau mau ke rumah orang aja ya, kalau kita kotor badannya, penuh dengan lumpur, orang juga mau nerima kita gimana gitu ya. Masa mau masuk rumahnya kotor sih? Nah kita juga mestinya gitu. Next,
Bagaimana hidup kudus, hidup suci? Nomor satu, kita sudah dikuduskan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. That's a good news. Jadi sekotor apapun kita, kitab Yesaya berkata, kita yang merah seperti kirmisi, diubahkan menjadi putih seperti salju. Pernah baca nggak ayat itu? Pernah dengar nggak ayat itu? Ya kan? Merah seperti kain kirmisi, putih seperti salju. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Puji Tuhan. Nah, kita yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan, ternyata kita juga punya kewajiban mempertahankan kekudusan. Gimana caranya mempertahankan kekudusan? Lewat firman Tuhan. Baca firman. Karena salah satu fungsi kita baca firman adalah firman Tuhan itu membersihkan kita. Kok bisa kok? Iya, ntar ada ayatnya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya baca firman, beneran lo baca firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penting banget baca firman. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bicara hidup kudus, nomor satu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibersihkan, kita dikuduskan. Tapi bagaimana untuk menjaganya? Nomor kedua, bagaimana kita menjaganya? Menjaga dengan firman. Baca, dengerin, khotbah, dan sebagainya. Tapi penting juga, nggak cuma baca, nggak cuma dengerin, penting juga melakukan. Gitu kan? Matius 7:21. Melakukan. Ayat 24 dikatakan lagi, melakukan. Ya saya nggak usah baca lah. Jadi poin yang berikutnya adalah jadilah pelaku firman. Yang terakhir, makaroi oi kataroi te kardia. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, dalam bahasa Yunani, hati itu bicara tentang kardia. Kardia. Bahasa Latinnya kardio. Ada yang tahu kardio apa enggak? Hah? Jantung. Ahli jantung namanya kardiologis. Nah, harus diakui bahasa Inggris ke Indonesia aja ada penyimpangan. Jadi kalau ngomong kardia, ngomong kardio, itu sebetulnya bukan hati, itu jantung. Gitu ya. Kalau hati itu liver. Nah kalau kardia itu sebenarnya ngomong heart. Heart itu jantung. Itu kan ngomong secara fisik. Tapi secara psikologis, secara jiwa, kardia itu sebenarnya bicara tentang inner being. Pikiran dan perasaan. Jadi waktu Tuhan berkata berbahagialah orang yang suci hatinya. Kataroi te kardia. Kardia itu sebenarnya bicara tentang kardio, bicara tentang jantung, bicara tentang inner being. Nah dalam inner being manusia terdiri dari dua, pikiran dan perasaan. Karena semuanya dimulai dari situ loh. Dan Tuhan tahu, karena semuanya dimulai dari pikiran dan perasaan, makanya yang ditembak Tuhan adalah intinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena di dalam hati manusia terdapat pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan harus jaga nih. Jadi sebelum jadi tindakan, sebelum jadi tingkah laku, itu adanya di pikiran dan perasaan. Kalau pikirannya jorok, pikirannya kotor, tindakannya apa? Ya macam-macam, cabul dan sebagainya. Itu dimulai semua dari pikiran. Kalau perasaannya nggak benar, perasaannya penuh dendam, perasaannya penuh benci, jadinya apa? Jadinya licik deh. Jadinya ya licik itulah. Makanya Tuhan berkata,
Berbahagialah orang yang suci inner being-nya, pikiran dan perasaan. Karena pikiran dan perasaan akan menciptakan kehendak. Dan keren banget Tuhan dari awal udah tembak dari awalnya. Dari pangkalnya, dari akarnya. Jadi Tuhan gak ngomong suci kelakuannya suci, tapi pikirannya kotor buat apa gitu kan ya. Kelakuannya suci, tapi hatinya penuh dengan dendam, buat apa juga. Makanya Tuhan keren banget, berbahagialah orang yang suci, inner being-nya, pikiran dan perasaannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran perasaan kita yang harus dikendalikan. Jangan sampai pikiran perasaan kita ini mengendalikan kita. Pikirannya traveling kemana-mana gitu ya. Pikirannya ngelayap kemana-mana. Hatinya juga, perasaannya. Gampang bete, gampang moody gitu ya. Toto bete, nggak ada apa-apa bete, nggak ada apa-apa sebel gitu ya. Bukannya nggak ada apa-apa sih, tiba-tiba inget apa jadi sebel, tiba-tiba inget apa jadi sebel. Itu harus dikuasai loh. Jangan biarkan pikiran dan perasaan kita tuh melayang-layang. Aduh, rugi banget kayak. Ya mengerti kan? Yes. Gates to inner being. Gimana caranya menjaga inner being kita tetap bersih? Ternyata gates atau pintu gerbang untuk menuju kepada inner being kita itu adalah panca indera kita. Nah gimana supaya hati kita, supaya kardia kita, supaya pikiran perasaan kita bersih? Ya ini yang selalu saya doain. Pastikan yang kita lihat yang baik dan benar. Pastikan yang kita dengar yang baik dan benar. Pastikan kita mencium yang baik dan benar. Yang kita rasakan yang baik dan benar. Yang kita touch itu yang baik dan benar. Karena apapun yang masuk ke dalam indera ini akan diproses oleh pikiran dan perasaan. Nah, kalau kita membiarkan diri kita melihat hal-hal yang tidak baik, ya jadi kotorlah pikiran. Jadi pikiran kotor. Sama yang kita dengar juga. Jadi gates to inner being ada 5 ini. Terakhir deh habis. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 1. Mata sombong. 2. Lidah dusta. 3. Tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. 4. Hati yang membuat rencana yang jahat. 5. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. 6. Dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran. Jadi ada 7 hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak suka sama 7 hal ini. Jadi saya mau tutup dengan 7 hal ini. Saudara mau tahu apa hal yang tidak disukai Tuhan? 7 hal ini. Jadi berusahalah untuk tidak melakukan 7 hal ini. Karena ini adalah kekejian bagi Tuhan. Sesuatu yang Tuhan gak suka. Nomor 1, sombong. Waduh, sombong. Nah sombong ini harus saya akui banget. Adalah dosa yang tipis banget. Karena seringkali kita tidak sadar kita sedang sombong. Kan saya udah pernah cerita. Ada seorang pengerja yang rendah hati banget. Rendah hati banget ya dia, pokoknya rendah hati banget. Di antara semua pengerja dia rendah hati banget. Terus saking gembalanya sangat menghargai kerendahan hatinya. Gembalanya bilang, waduh ini loh, Bapak ini rendah hati sekali. Ya let's say namanya Pak Amir. Pak Amir rendah hati sekali. Karena dia sangat rendah hati, aku akan memberikan kepada dia kenang-kenangan, medali.
pengerja paling rendah hati di Hope Church. Waduh, namanya Amir. Wah, si Amir ini seneng banget dapat medali dari gembala kerendahan hati. Setiap kali ada acara di gereja, dia pakai medali itu. Terus dia ngomong sama orang-orang, aku orang paling rendah hati. Aku orang paling rendah hati. Sudah nangkep esensi ceritanya? Dia sombong dalam kerendahan hatinya. Kok bisa ya? Ya itulah. Makanya rendah hati ini dosa yang tipis banget. Sombong dalam kerendahan hati. Kalau nggak salah saya pernah ngomong sama saudara kan, ada 4 tipe sombong. Ada 4 kelas sombong. Yuk kita ngaca sama-sama, gue sombong yang mana ya? Kelas yang pertama, orang sombong yang merasa dia lebih punya dari yang lain. Aku punya mobil keren, lu nggak punya kan? Wah sombong dia. Aku punya motor keren, lu nggak punya kan? Gue sombong. Aku punya mobil, punya motor, punya rumah yang lebih keren, sombong. Aku punya channel yang lebih daripada lu nggak kenal siapa-siapa kan? Gue kenal Pak Jokowi, dia sombong. Jadi kesombongan yang paling rendah adalah kepunyaan. Dia merasa lebih punya daripada orang lain. Coba ngaca, kita gitu nggak? Aku punya kerjaan yang lebih baik daripada lu. Aku punya bisnis yang lebih baik daripada lu. Aku punya bisnis yang, wah keren dah. Lu kan nggak punya kan? Wah sombong. Jadi apa yang gue punya, lu nggak punya, gue berhak sombong. Gue punya istri yang lebih baik daripada istri lu. Apa urusannya gitu ya. Gue punya rumput yang lebih hijau daripada rumput tetangga-tetangga. Ya jelas lebih hijau lah diwarnain. Kayak gitu kan. Kesombongan yang kedua adalah kebisaan. Kalau tadi yang pertama kepunyaan, yang kedua kebisaan. Gue bisa main musik, lu gak bisa kan? Gue sombong. Gue bisa khotbah, lu gak bisa kan? Sombong. Gue bisa nyanyi, lu kalau nyanyi kaca pecah. Dia sombong. Jadi orang nomor tipe 2, kebisaan. Gue bisa ngomong bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris aja gue juga bisa. Bahasa Inggris. Kan ngomong bahasa Inggris. Semua orang juga bisa. Tapi gue bisa bahasa Inggris. Sombong. Lu kan gak bisa kan? Ya kita ngaca, kita sombongnya di mana. Yang ketiga, yang pertama karena memiliki. Yang kedua karena bisa. Yang ketiga, ada loh. Orang sombong karena merasa lebih baik daripada yang lain. Gue lebih baik daripada orang lain. Orang lain ngelihat orang jatuh didiemin, gue tolongin. Orang lain masa pandemi, diem aja, gue bagi-bagi sembako. Waduh, dia merasa lebih baik. Jadi tulis di status di media sosial, gue orang baik, gue bagi-bagi. Nggak sadar dia udah sombong. Coba ngaca, kita yang mana? Yang keempat, kalau tadi lebih baik ya. Yang keempat, orang yang merasa paling benar. Orang yang merasa paling rohani. Nih, gue orang paling rohani, gue paling benar nih. Hari ini khotbahnya tentang kemurnian, kesucian. Gue udah suci tau gak? Lo kalau gue ngaca, gue ngeliat di cermin tuh di kepala gue ada lingkaran saking sucinya. Waduh, ada loh orang yang gitu ya. Nah jadi saya selalu mengingatkan diri, saya yang mana ya? Tapi jangan bangga kalau saya yang mana. Kita harus tidak boleh sombong. Apapun alasannya. Yang mengerti kan? Yes. Yang kedua, lidah dusta. Ya saudara tahu lah lidah dusta ya. Orang yang suka bikin hoax, suka kirim-kirim hoax. Tapi nggak cuma itu, suka gosip, suka ngomongin orang, ngomongin jelek orang gitu ya. Ngomongin orang ya, semua orang kayaknya kita ngomongin orang sih. Tapi nggak boleh ngomongin yang jelek lah. Karena kalau ngomongin binatang kurang seru. Lebih enak ngomongin orang. Coba kita habis dari taman safari, terus saya telepon Ricky. Rick, saya lagi di taman safari loh, Rick. Keren banget loh, ada gajah. Perutnya gede banget, Rick. Gajah. Ricky geleng-geleng. Kurator ngapain sih? Nggak penting amat ngomongin gajah gitu kan. Ricky akan bilang gitu, apa sih kok maksudnya? Ini Rick, keren banget.
Terus ada macan tutul loh. Banyak banget tutul yang nggak bisa saya hitung, Rik. Aduh, Ricky lagi sibuk, lagi bikin koci-koci. Kok saya lagi sibuk? Tapi beda kalau ngomongin orang gitu ya. Saya telepon Erwin gitu. Win, lu tau David nggak, Win? Orangnya gini. Iya kok, memang David orangnya gitu. Jadi seru kan? Kok ngomong iya lagi? Waduh. Contoh ya, Fit, nggak pernah saya gitu, Fit. Tapi itu membuktikan ngomongin orang tuh lebih seru. Oke lah, ngomongin orang boleh, tapi jangan ngomongin yang jelek gitu ya. Itu lidah dusta. Kalau memang ada sifat yang tidak baik, nggak usah diomongin lah. Kalau mau ngomong ya kasih tahu, jangan diomongin ke orang-orang. Yang setuju kata Yes. Kalau saudara merasa ada teman kita yang kok orangnya gitu sih, ya ngomong aja langsung, kasih tahu. Lu jangan gitulah. Ngapain ngomong sama orang-orang? Terus udah gitu pakai kata-kata, ini rahasia, ini kita berdua aja ngomong ya. Tapi ntar ngomong sama yang lain juga gitu, ini kita berdua aja ngomong. 2 orang yang udah diceritain. 3 tangan yang menumpahkan darah. Nah waktu saya siap khotbah ini saya ingat Raja Daud ya. Raja Daud pengen banget bangun bait Allah, tapi Tuhan bilang, enggak. Kamu enggak boleh bangun bait Allah. Yang bangun bait Allah nanti anakmu. Kenapa Tuhan? Aku kurang apa gitu ya. Terus Tuhan ngomong sama Raja Daud, karena tanganmu berlumuran darah. Ya kita tahu ya, Daud perang, di mana-mana dia perang, dia bunuh-bunuh orang. Dan Tuhan gak suka. Makanya dia tidak bisa membangun bait Allah. Dalam masanya, Raja Daud mengumpulkan bahan-bahan supaya nanti anaknya yang membangun. Hati yang membuat rencana jahat. Waduh, ini ya. Siapa yang hatinya suka bikin rencana jahat? Kagak ada di Hope Church, kagak ada. Di luar sana tuh ya. Hatinya saking dendamnya punya pikiran-pikiran. Aduh mau bikin ini. Tuh orang awas ya, 1 hari kelak gue balas tuh. Itu udah gak bener loh, Tuhan udah gak suka loh. 1 hari kelak gue sumpahin itu orang. Waduh ngomongnya kayak gitu. Kita hindari ya saudara ya, karena itu kekejian bagi Tuhan. Kaki yang menuju ke perkejahatan, kalau kita udah tahu itu kejahatan terus kita masih ke situ, itu kekejian bagi Tuhan. Udah tahu nih gak bener, tetap aja ke situ. Udah tahu ini jahat, tetap aja menuju, itu kekejian bagi Tuhan. Yang ke-6 dan yang ke-7, kembali diulang bicara tentang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, gosip. Makin digosok, makin sip. Waduh. Makin digosok, makin sip, makin mengkilap. Bohong. Udah kenyang lah kita sama gosip. Yang terakhir, saksi yang menimbulkan pertengkaran. Gara-gara omongan kita, orang jadi berantem. Gak bener banget gak sih? Jadi orangnya berantem, kita tepuk tangan. Iya berantem, lucu deh berantem. Ada orang kayak gitu. Seneng lagi. Dulu zaman saya kecil ada orang adu jangkrik, gak tahu zaman sekarang ya. Masih ada gak? Masih ada gak dia? Adu jangkrik? Gak ada gitu. Jangkriknya aja udah gak ada, ya betul juga. Udah extinct. Jadi jangkrik ada 2, yang satu digodain. Jangkriknya mikir, dia yang godain. Padahal tangan manusia dia ngelihat. Jangkrik yang satu digodain juga, pikir dia. Berantem jangkriknya. Krik. Kita ngeliatin, berantem gitu ya. Jahat bener ya manusia ya. Zaman sekarang bukan jangkrik, cupang diadu. Aduh, memang manusia. Oke saudara, jadi yang terakhir, berbahagialah orang yang suci hati. Karena kita akan melihat Tuhan, kita akan ketemu Tuhan. Mau? Yuk, panggil berdiri sama-sama yuk. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami, Engkau mengingatkan kami semua. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang suci hatinya. Inner being kami. Kami punya paradigma yang terus mengejar kekudusan. Walaupun secara manusia kadang-kadang kami gagal, kami jatuh.
Tapi kami mau terus bangkit, kami terus mau mengejar kekudusan. Kami mau menjadi orang-orang yang sincere, orang-orang yang tulus, orang-orang yang pengen sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan isi hati Tuhan, yang sudah mendengarkan pesan-pesan ini hari ini Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, kami bukan hanya menjadi orang yang suka belajar, tetapi kami sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, setiap kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Dan supaya kami bisa melekat dengan Tuhan, kami mau menjaga kekudusan kami, kesucian kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan isi hati-Mu. Bahkan termasuk aku, hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan, jagai hidup kami, supaya kami boleh tetap suci, tetap kudus, tetap tulus di hadapan Tuhan. Supaya kami terus berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk teman-teman kami yang baru, Kau juga berkati Tuhan. Kami boleh menjadi keluarga di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa buat rencana hari Sabtu, kami akan berdoa bersama. Engkau juga yang tolong, Engkau berkati setiap kami. Berikan kami kemenangan atas rasa malas kami, kemenangan atas segala kesibukan kami. Dan hari Minggu depan kami akan bersuka cita, bersorak-sorai. Kami boleh mensyukuri pertolongan Tuhan selama ini buat kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya